Hesti, Tika, Azahra, Maya, Revi, Novita, Malina, Virgo, Valen, Dava, Aldo, Alga, Era, Vinda, Aisyah, Abdi. Kita keluarkan buku paketnya terlebih dahulu ya. Penelaah isi unsur dan kaidah teks eksplanasi. Yang pertama itu ada isi teks eksplanasi. Mata bisa membantu membacakannya. Satu, isi teks eksplanasi. Perhatikan kembali contoh-contoh teks di depan. Berdasarkan isinya, tampak bahwa teks eksplanasi menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian, baik itu berkaitan dengan alam, sosial, atau budaya. Dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. A. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa. Uraiannya akan bersifat kualitas. B. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana. Uraiannya akan bersifat kronologis. Sudah mengerti kan tentang pengertian teks eksplanasi itu? Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam. Contoh dari fenomena alam itu seperti apa? Banjir, gempa bumi, tsunami. Fenomena budaya seperti apa? Upacara adat. Terus yang ketiga fenomena sosial. Contohnya seperti apa? Tangannya siapa? Yang mau menjawabnya? Fenomena sosial. Contohnya seperti apa? Terus selain kejahatan? Kejahatan apanya kekerasan? Yang lain? Demokrasi. Yang lain? Udah paham kan tentang pengertian tentang teks eksplanasi? Nah, di bawah itu kan ada cuplikan teks yang menjelaskan tentang cuplikan tersebut menjelaskan proses pembentukan dan pengawetan fosil. Berdasarkan pengembangannya, teks tersebut disusun dengan pola kausalitas. Hubungan antara kalimatnya menyatakan pola hubungan sebab dan akibat. Dengan demikian, cuplikan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa fosil itu bisa terawetkan.
Apa saja? Kausalitas dan kronologis itu termasuk dari strukturnya apa bagian dari struktur? Berarti struktur teks eksplanasi ada 3. Apa saja? Identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Yang kedua, rangkaian kejadian. Yang ketiga, ulasan. Ulasan itu sama dengan seperti kesimpulan. Identitas fenomena itu seperti apa? Pengertian dari identitas fenomena. Pengertian tentang identitas fenomena. Identitas fenomena itu menerangkan mengenai pernyataan umum tentang topik atau fenomena. Bisa berupa proses keberadaan, terjadi, dan terbentuknya suatu peristiwa. Bisa dimengerti? Yang kedua, pengembangan rangkaian kejadian. Ada yang bisa menjawab? Rangkaian kejadian itu menerangkan tentang apa? Perkembangan rangkaian kejadian itu berisi tentang rincian tentang suatu proses kejadian yang bertahap dari awal dibaca hingga akhir. Bisa dimengerti? Ulasan itu adalah sama dengan kesimpulan, yaitu bagian penutup yang menyimpulkan atau merangkum mengenai fenomena yang telah kalian baca. Bisa dimengerti? Ada jawaban? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu ada berapa? Ada? Yang lain? Ada?
oleh karena yang lain mana suaranya? Contohnya itu seperti apa? Oleh karena itu, oleh sebab itu, dan menggunakan konjungsi kausalitas itu, contohnya seperti oleh karena, oleh sebab itu, dan lain-lain yang berkaitan dengan sebab akibat. Yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua, kronologis. Contohnya, yang ketiga itu ada kata benda. Kata benda yang merujuk ke fenomena. Contohnya itu kabupaten Bandung. Yang keempat itu ada kata teknis atau peristiwa seperti sektor, industri, pariwisata, dan lain-lain yang sesuai dengan topik atau peristiwa yang terjadi. Bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Buka halaman 137. Nah, di situ kegiatan 5.5. A. Menggunakan pola apakah pengembangan cuplikan-cuplikan teks di bawah ini? Diskusikan dengan teman-temanmu. Bagi kelompok, kelompoknya teman sebakunya. Bisa dimengerti tugasnya? Aku ada mau coba kan dia. Menjelaskan bodoh. Sudah semua berdiskusinya? Cuplikan teks pertama itu termasuk apa? Fenomena? Yang kedua? Yang ketiga? Kenapa disebut dengan fenomena alam? Yang cuplikan pertama? Cuplikan teks tersebut menjelaskan proses terjadinya hujan. Teksnya tersusun dengan pola kronologis. Cuplikan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana proses terjadinya hujan. Ya, karena teks pertama itu menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Yang kedua, itu termasuk fenomena
terjadinya gempa bumi. Berdasarkan pengembangannya, teks tersebut disusun dengan pola kausalitas. Hubungan antaranya menyatakan sebab dan akibat. Ya, karena teks yang bagian kedua itu menerangkan tentang terjadinya gempa bumi. Yang teks ketiga itu termasuk fenomena sosial karena kenapa disebut dengan fenomena sosial? Karena menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut disusun karena pola kronologis. Cuplikan tersebut merupakan jawaban pertanyaan bagaimana proklamasi kemerdekaan itu terjadi. Ya, nomor 3 itu menerangkan tentang bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa terjadi. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin ada pertanyaan? Bisa. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini kita belajar tentang yang kedua, struktur. Yang ketiga, Ciri-ciri. struktur teks eksplanasi itu ada berapa? 3. Apa aja? Ulasan atau kesimpulan. Yang kedua tentang kaidah kebahasaan. Itu ada berapa? 4. Apa saja? Yang kedua? Yang ketiga? Yang ketiga? Yang ketiga itu tentang yang keempat. Kata teknis. Sudah bisa dipahami? Bisa. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran untuk hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang rajin tambah rajin, yang gak rajin semoga diperrajin. Berdoa, mulai. Selesai.